Sebelumnya saya memperkenalkan, saya sapa kita semuanya, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memperkenalkan nama saya Martinus Baine dari mahasiswa STTAE Anugerah Misi Niasbara. Saya jurusan Prodi Teologi NIM 08012397. Saya semester 5. Mata kuliah Teologi Sistematika 4, Pneumatologi dan Agenologi. Yang mengasuh mata kuliah Ibu Erlina Waru MTH. Saya membuat video ini sebagai tugas saya kepada Ibu dosen yang bernama Ibu Erlina Waru MTH. Saya membahas tentang Teologi Sistematika 4, Pneumatologi dan Agenologi. Saya membahas bab 1, Pneumatologi. Artinya bagian A, definisi pneumatologi. Artinya secara etimologi kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama kata pneuma yang berarti angin nafas, roh kedua kata logos yang berarti perkataan, ilmu, pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu. Arti jadi pengertiannya yaitu ilmu atau pengetahuan yang kita pelajari tentang Roh Kudus. Artinya Roh Kudus dalam bahasa Ibrani ruah, yang berarti angin, udara, hawa, dan dalam bahasa Yunani adalah pneuma yang adalah kata netral. Lanjut, pada awal sejarah gereja, Arius menyangkali personalitas Roh Kudus. Ia mengatakan Roh Kudus hanya merupakan suatu pengaruh yang keluar dari Bapa, maka sangat perlu mempelajari tentang Roh Kudus. Artinya sepertinya saksi Yehova, dan dia mengarut. Artinya Bapak Ibu, kita tahu tentang Roh Kudus ini, sepertinya Roh Kudus memberi kita pengetahuan. Dia mengingatkan kita. Lanjut nomor bagian B, personalitas Roh Kudus. Artinya adalah satu Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi. Artinya adalah pribadi Roh Kudus. Artinya kita memiliki akal budi kecerdasan. Artinya kita memiliki akal budi kecerdasan untuk memiliki, karena Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita jatuh dalam dosa, jangan lakukan ini. Maka ini dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Bisa kita lihat di Korintus pasal 2 ayat 10. Kata menyelidiki berarti dia meneliti atau menyelidiki sesuatu. Roh itu dia selalu mengingatkan kita atau meneliti dalam dari Allah, menyatakan pada orang yang percaya. Dia selalu mengingatkan kepada orang yang percaya. Artinya isi hati Allah, dia menyatakan diri kepada kita, kepada orang-orang yang percaya. Bagian B,
Pengetahuan, artinya pengetahuan ini seperti kita yang ketika kita mempelajari sesuatu seperti ini, kita mempelajari tentang mata kuliah ini bisa kita memahami dan mengerti, itu namanya pengetahuan. Kita tahu ketika kita sudah belajar kepada seseorang, apa yang kita mau belajar, kita lihat ketika kita sudah bisa, itu sebagai pengetahuan. Tidak seorang manusia pun memiliki kesadaran atau pengetahuan. Sepertinya bisa kita lihat di Korintus pasal 2 ayat 11. Roh Kudus Allah pribadi. Pribadi Roh Kudus. Bagian C pikir, artinya pemikiran kita apakan. Bahkan sebagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Bisa kita lihat di Roma pasal 8 ayat 27. Kata pemikiran, proho dalam bahasa Yunani, prohenman, berarti cara pikir, bagaimana cara pemikiran kita, tujuan kita, aspirasi kita, perjuangan kita, dan secara jelas mengindikasikan bahwa Roh Kudus memiliki perjuangan, memiliki akal budi. Artinya gimana pemikiran kita untuk benar-benar. Saya akan melanjutkan tentang emosi. Artinya emosi atau sedibilitas. Kita memiliki perasaan, memiliki kesadaran, kemampuan untuk memberi tanggapan pada suatu. Bisa kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 30 berkata, jangan menduka Roh Kudus dari Allah. Konteksnya menekankan bahwa Roh Kudus didukacitakan pada waktu orang percaya berdosa dengan. Artinya ketika kita emosi, jangan kita juga selalu tidak ada hati yang tenang. Kita selalu emosi ketika ada orang yang musuh kita. Kita juga emosi, dia juga ada emosi. Kita selalu kita menabrakkan emosinya itu. Jadi ketika ada masalah kecil menjadi besar karena di antara nggak ada yang rendah hati, makanya emosi itu, masalah itu tidak akan bisa terselesai. Mengapa dia katakan? Karena Roh Kudus satu pribadi dengan Allah. Sudah saya jelaskan tadi dari awal. Bagian E, kehendak, artinya kita selama ini melakukan kehendak kita. Kita tidak mengikuti perintah Allah. Kita melakukan kemauan kita. Itulah namanya kehendak, artinya kehendak kita. Yang mengapa dia katakan Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Yang kedua, karya-karya. Roh Kudus mengajar, artinya Roh Kudus mengajari kita bagaimana kita. Dia mengingatkan kita selalu. Sepertinya Roh Kudus mengajar kita tentang membaca. Dia mengingatkan kita, baca firman Tuhan. Saudaraku, jangan melakukan ini. Itulah dia mengajari kita dengan hal-hal yang tinggi. Kenapa sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia mendorong mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mengutus penolong yang lain. Dia mengutus penolong yang lain. Bisa kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 16 dan seterusnya. Bagian B, Roh Kudus bersaksi, artinya Roh Kudus bersaksi kepada kita. Dia bersaksi kepada kita. Dia memberi kesaksian tentang Roh Kudus. Bagian C, Roh Kudus membimbing. Bagian D, Roh Kudus meyakinkan. Roh Kudus meyakinkan. Selanjutnya, Roh Kudus melahirkan. Bagian E, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Bagian G,
Bagian G, Roh Kudus memerintah. Yang ketiga, posisi nyata mengonfirmasikan personalitasnya. Bagian A, Roh Kudus dapat didudukan. Bagian B, Roh Kudus dapat dihujat. Bagian C, Roh Kudus dapat ditolak. Bagian D, Roh Kudus dapat didustai. Lanjut bagian E, Roh Kudus dapat ditaati. Bagian C besar, keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus artinya kita tahu keilahian Roh Kudus seperti yang tadi saya menjelaskan. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu penyakalan akan salah satu berarti penyakalan pada yang lainnya. Pada yang lainnya, kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada keilahian Roh Kudus. Kita tahu seperti sekarang ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Itulah keahlian Roh Kudus sampai sekarang. Bagian D, saya akan menjelaskan atribut ilahian Roh Kudus. 1. Hindu. 2. Muhammad Maha Tahu. 3. Maha Kuasa. 4. Maha Hadir. 5. Kekal. 6. Kekudusan. 7. Kasih. 8. Kebenaran. Kita akan lanjut di bagian E, karya ilahi dari Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus artinya penciptaan. Seperti kita, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Bisa kita lihat dari Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 1 ayat 2. Ada juga Kejadian dan seterusnya. Ketika kita membaca tentang Kejadian, bisa kita lihat bagaimana cara Allah menciptakan kita. Dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan hewan, dia menciptakan segalanya. Itulah namanya karya ilahian dari Roh Kudus. Kedua, keilahian Kristus. Ketiga, inspirasi kitab suci. Keempat, regenerasi. Kelima, perantara. Keenam, pengudusan. Ketujuh, penolong orang-orang kudus. Mungkin kita tahu ketika kita menjelaskan, saya sudah akan menyebut aja dari awal untuk menjelaskan. Nomor 3, referentasi Roh Kudus. 1, pakaian. 2, merpati. 3, jaminan. Pakaian. Setelah bangkit Yesus memerintahkan para muridnya menunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat tinggi. Pakaian Tuhan melengkapi kita, memberi pakaian kita. Dia memberi perlengkapan kita supaya kita tidak kesusahan. Merpati seperti ketika Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Merpati turun ke atasnya, itu Roh Allah, dia turun di atas Allah. Keempat, jaminan. Bagaimana jaminan kita hidup di dalam Tuhan? Bisa kita lihat dalam Korintus 1-12 tentang Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita.
Tetap api artinya ketika kita emosi gimana api itu hal yang tidak baik itu dari lidah kita ini. Lidah kita ini bisa menghancurkan kita, bisa kita jatuh dalam dosa, bisa kita mati, bisa kita membicarakan tentang hal yang tidak baik karena gara-gara lidah kita ini bisa kita jatuh dalam dosa. Kedua, minyak apa? Minyak artinya adalah tipologi dari Roh Kudus sebagaimana praktik di PL di mana pengurapan para iman dan raja-raja merupakan tipologi yang pelayanan Roh Kudus. Bisa kita lihat dalam Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 4. Yang keenam, materi artinya materi bagi orang-orang yang percaya. Roh Kudus dilihat sebagai materi. Artinya bisa kita lihat di 2 Korintus pasal 1 ayat 12 dan seterusnya. Artinya pada masa akhir ritus di festival tabernakel. Angin merupakan presentasi yang paling alamiah Roh Kudus karena kata roh dalam bahasa Yunani pneuma yang diterjemahkan angin, demikian pula roh kata-kata. Bagian G, pelayanan Roh Kudus dalam PL bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 3. Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan regenerasi, artinya kelahiran baru seperti kita dibaptis ketika kita sudah dibaptis kita lahir baru, tapi kelahiran baru itu kita semua dosa-dosa kita tidak ada lagi, itu namanya lahir baru. Bagian H, Roh Kudus damai manusia secara selektif. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yesus mengindikasikan bahwa setelah Pentakosta Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang ada di PL. Penekanan dan bagi itu adalah pelayanan baru tentang dimulai dalam PL. Sifatnya sebenarnya bisa kita lihat dipilih sementara. Bagian C, bagian 1, kemampuan untuk melayani, artinya kita meminta kemampuan untuk Allah supaya kita bisa melayani. Karena sekarang ketika dia melayani, dia tidak meminta kekuatan, kemampuan untuk Allah, untuk bagaimana caranya untuk bisa melayani dengan baik kepada Tuhan, melayani jemaat-jemaat. Ketika kita melayani kepada Tuhan, mari kita mengambil hati yang tenang, meminta kemampuan, hikmat kepada Allah. Dan C, relasi Roh Kudus dengan Kristus. Bagaimana kita, komunikasi kita, relasi kita kepada Roh Kudus. Karena dikatakannya bisa kita lihat Yesaya bermuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias. Bisa kita lihat di Yesaya pasal 42 ayat 1 dan seterusnya. Bagian dan seterusnya, kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus mengurapi Kristus. Dia menurapi Kristus. Bisa kita lihat di Lukas pasal 4 ayat 18. Mengindikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus. Bagaimana kehidupan orang Kristus dalam pelayanan? Roh Kudus mengurapinya. Makanya kita orang-orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, mari kita meminta
kekuatan, meminta urapi Roh Kudus dalam hidup kita. 1. Pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. 2. Pengurapan memperkenalkan Yesus pada pelayanan di muka bumi. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Pengurapan itu memberi kuasa kepada Yesus untuk pelayanannya di muka umum. Lukas pasal 4 ayat 18. Pengurapan merupakan keempat tanda kontekstikan keilahian dari Yesus. Selanjutnya bagian D, dosa melayani Roh Kudus. Artinya dosa dilayani Roh Kudus. Artinya dosa melawan Roh Kudus. Artinya ketika kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan kita sampai jatuh dalam dosa. Mari kita melawan dosa itu melalui kebenaran. Mari kita melakukan hal yang baik. Jangan kita trauma kepada dosa. Ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita. Mari kita melawannya dengan Roh Kudus. Saya percaya kita melawan dosa melalui Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, baptis sebagai karya Roh Kudus. Seperti Allah dibaptis di Sinai Roda, begitu kita juga dibaptis. Dibilangnya apakah baptisan Roh Kudus itu di dalam PB pada beberapa perkataannya dipakai untuk menerangkan baptis Roh Kudus. Kita sebagai dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan ini ada baptisan selan, baptisan perci. Artinya baptisan ketika kita dibaptis kita hidup baru. Artinya relasi baptisan Roh Kudus apakah mempengaruhi keselamatan kita? Artinya kita juga dipengaruhi supaya kita selamat ketika kita dibaptis. Tapi ketika kita sudah dibaptis, kita tidak akan kembali lagi dalam perbuatan hal yang kita lakukan sebelumnya. Bagian E, penyertaan Roh Kudus. Artinya bagaimana penyertaan Roh Kudus kepada kita selamat ini. Sehingga kita sekarang, Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Ketika kita tidur, Roh Kudus selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama kita. Dia selalu menegur kita ketika kita salah, ketika kita gelisah. Roh Kudus selalu menyertai kita. Bagian O, karunia Roh Kudus. Kita tahu karunia Roh Kudus. Artinya karunia Roh Kudus ini banyak yang kita terima. Sepertinya tadi Roh Kudus, dia bilang ketika kita malas, Roh Kudus mengingatkan kita. Itu karunia kepada kita. Dia mengurapi kita. Dia selalu mengingatkan kita. Ketika kita malas membaca, merenungkan firman Tuhan, dia mengingatkan kita. Itulah karunia Roh Kudus. Bagian P, deskripsi dari karunia Roh Kudus. 1. Rasul. 2. Nabi. 3. Mujizat. 4. Kesembuhan. 5. Bahasa lidah. Artinya kesembuhan. Kita tahu kesembuhan ketika kita sakit. Bagaimana ketika kita sembuh, kita mengalami kesembuhan dari Allah, dari Tuhan. Bahasa lidah atau bahasa roh yang kita lakukan sehari-hari. Nomor 6, penginjil. Artinya bagaimana kita menginjil. Bisa kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 11. Bagaimana kita menginjil, penginjilan
menginjili orang-orang yang jatuh dalam dosa. Mari kita merangkul mereka supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Bertujuh pendekatan pengajar. Bisa kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 11. Dan bagaimana kita mendekati pengajar. Kita mendekati supaya dia pengajar itu dia bisa kita mengambil ketika dia mengajar. 8 melayani. Bagaimana kita bisa kita lihat di Roma pasal 12 ayat 7. Bagaimana kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kata melayani dalam bahasa Yunani diakonia adalah kata umum untuk melayani orang lain. Mari kita melayani orang-orang sesama kita. Kita melayani Tuhan ketika kita melayani. Banyak sekarang orang-orang yang melayani. Orang melayani ini bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya seperti WL, tapi melayani ini banyak. Semula dari kecil menyapu dan lain-lainnya untuk membersihkan gereja. Itu juga disebut melayani. Menolong, bagaimana kita menolong. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menolong orang yang susah, orang yang tidak, orang lemah, mari kita menolongnya. Ke-10, iman, bagaimana iman kita hidup di dalam nama Tuhan. Nasihat, mari kita menerima nasihat, mari kita memberi nasihat kepada orang-orang sekeliling kita. 12, membedakan Roh Kudus. Artinya bisa kita membedakan Roh Kudus. Mereka yang memiliki karunia diberikan kemampuan supranatural. Nomor 2, murah hati. Mari kita rendah hati, murah hati. Ketika ada orang yang tidak senang kepada kita, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dalam bahasa Yunani, eleo berarti merasa iba. Belas memberi. Bagaimana kita memberi dengan baik. Jangan ketika kita memberi, kita ingat pemberian kita itu tidak ada gunanya. 15, memimpin. Bagaimana kita memimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana kita memimpin bawahan kita. Kita memberi contoh kepada mereka. 17, pengetahuan. Artinya bagaimana pengetahuan kita. Penuhin oleh Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Demikian yang saya jelaskan pada saya ini tentang bab 1 tentang mata kuliah teologi sistematika 4, pneutologi dan agenologi. Tetap bab 1 pneumatologi, karena hanya satu bab yang saya akan jelaskan, yang saya pahami, saya sudah akan menjelaskan dari tadi. Demikiannya saya jelaskan tentang pneumatologi. Sebelumnya saya akan mengakhiri video saya ini. Saya sapa kita semuanya. Shalom. Sekali lagi. Shalom.